Bismillahirrahmanirrahim. Terstruktur dengan baik. Di sini beliau membuat sistem per bab, ya, yang semuanya diawali dengan ayat Al-Quran. Penjelasannya kemudian nanti dilakukan dengan menampilkan hadis-hadis yang terkait dengan tema. Ayat yang pertama kemarin kita bahas tentu adalah berkaitan dengan ikhlas yang ada di surat Al-Bayyinah ayat 5 insyaallah. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa'a wa yuqimus salata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Kata kuncinya di situ mukhlishina lahuddin. Kemudian ayat yang kedua, lan yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhut taqwa minkum, yaitu tidak akanlah sampai daging sembelihan atau darah-darah yang kalian persembahkan itu di depan Ka'bah semuanya tidak akan sampai kepada Allah. Yang sampai kepada Allah itu adalah apa yang ada di dalam hati kalian, yaitu ketakwaan. Nah, kemudian ditutup dengan yang terakhir, ayat yang ketiga, qul in tukhfu ma fi sudurikum aw tubduhu ya'lamullah. Katakanlah, setiap apa yang kalian sembunyikan dari Allah atau apa yang kalian tampakkan, jangankan ingin ditampakkan, yang disembunyikan saja semuanya akan diketahui oleh Allah. Dan ini penjelasannya sudah berlalu. Hari ini kita masuk ke hadis penjelasnya terkait dengan ikhlas ini. Kita perlu meluruskan sedikit istilah ikhlas di sini. Bukan ikhlas seperti yang kita maknai. Saya ikhlas setelah misalnya kehilangan pulpen misalnya, pulpen baru kemudian saya ikhlas kok. Bukan itu bukan ikhlas. Itu ridho namanya ya, rela, itu rela. Beda. Ikhlas itu urusannya adalah bagaimana meniatkan setiap perkara itu untuk menggapai ridho Allah, untuk menggapai wajah Allah. Ikhlas itu hanya satu maknanya itu. Kalau kita telusuri kata akhlaso, dari kata akhlaso itu membersihkan semuanya, membersihkan semua wadah, ya, sampai bersih total, ya. Jadi bersih dari hal-hal yang selain Allah, maksudnya begitu. Jadi ikhlas itu muaranya dari situ. Maka ikhlas artinya adalah mengikhlaskan setiap perbuatan kita, setiap perkataan kita, setiap konsep di dalam pikiran kita, setiap niat yang apa kita tumbuhkan dalam diri kita, itu semuanya adalah untuk menggapai ridho Allah. Jadi bukan ikhlas yang di bahasa Indonesia memang terjadi semacam percampuran makna ya. Ada beberapa, memang banyak, bahkan masyarakat itu juga tidak ketemu. Ada beberapa istilah di dalam bahasa Indonesia yang terjadi demikian. Nah, tetapi sesungguhnya di setiap bahasa itu memiliki kebiasaan mengambil dari bahasa lain yang biasanya juga memiliki salah makna misalnya, atau ketidaksesuaian dengan makna aslinya. Baik, jadi kita luruskan di sini dari awal, ikhlas yang dimaksud bukan ikhlas yang ridho tadi itu. Kalau di kamus kita memang begitu, di kamus bahasa Indonesia KBBI akan ditemukan kata ikhlas itu artinya rela. Iya, artinya rela, salah satunya. Maka kita luruskan di kajian ini di dalam di dalam ilmu agama ini, ikhlas itu hanya satu mananya, memperuntukkan apa yang kita lakukan, qaulan wa fi'lan, perkataan maupun perbuatan jasmani kita hanya untuk Allah semata. Nah, untuk Allah itu pastinya adalah tidak ada lain kecuali untuk mendapatkan ridho Allah, untuk mendapatkan wajah Allah. Intinya berputar di sekitar itu. Nah, jadi itu adalah ikhlas. Saya akan bacakan hadis yang pertama di sini. Wa an Amiril Mukminin, dari Amirul Mukminin Abi Hafs Umar ibn al-Khattab ibn Nufail ibn Abdul Uzza ibn Riyah ibn Abdullah ibn Qurb ibn Razah ibn Adi ibn Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib al-Qurashi al-Adawi radhiyallahu anhu. Qala, ini maksudnya dari Amirul Mukminin hadis ini. Berarti ini sumbernya dari Amirul Mukminin, yaitu Umar bin Al-Khattab yang menyampaikan hadis ini.
Ya tentunya dari kalam Nabi Muhammad SAW, tetapi kemudian disampaikan oleh sang Amirul Mukminin radhiyallahu anhu. Qala, beliau berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, saya mendengarkan Rasulullah pernah mengatakan, innamal a'malu binniyati. Sesungguhnya setiap amal itu selalu dibarengi dengan niat. Saya ulangi, innamal a'malu binniyat, ada huruf ba di situ. Ba itu arti dasarnya dengan, tetapi dalam konteks ini yang dimaksud di sini binniyat, bahwa setiap amalan itu selalu diiringi dengan niat. Nah, wa innamal likulli imri'in ma nawa, dan sesungguhnya pastilah setiap apa yang diniatkan oleh seseorang itu, maka dia akan mendapatkan sesuai yang diniatkan tadi itu. Faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulih, dan barang siapa yang hijrahnya, ia melakukan hijrah itu demi ikhlas untuk menuruti atau dalam rangka ibadah, dalam rangka menuruti, dalam rangka ketaatan dan ketundukan kepada Allah, fa hijratuhu ilallahi wa rasulih, maka hijrahnya itu akan mendapatkan pahala karena Allah dan Rasulnya. Faman kanat hijratuhu lidunya yusibuha, dan barang siapa yang melakukan hijrah demi mendapatkan harta atau dalam rangka mengumpulkan harta, bukan untuk Allah, bukan demi Allah, tetapi dalam rangka mengumpulkan harta atau berkaitan dengan perkara-perkara dunia, au imra'atin yankihuha, atau hanya demi mendapatkan perempuan atau wanita yang hendak dinikahinya, hijratuhu, maka hijratuhu ila ma hajara ilahi, maka hijrahnya itu sesuai dengan yang diniatkan itu, maka dipastikan ia tidak dapat apapun dari Allah. Di dalam perkara ini, niat ini perkara yang sangat agung. Namun saya akan awali ini dengan kita berkenalan dengan sang perawi dulu, yaitu Umar Ibnul Khattab. Kita kenalan dulu, insya Allah ini kita akan bagi satu hadis ini untuk 2 pertemuan. Insya Allah hari ini kita membahas beberapa variabel di sini, tentunya dari perawinya dulu, yaitu Umar Ibnul Khattab. Kemudian berkaitan dengan apa itu niat, dan barulah bicara tentang hijrah. Jadi ada 3 hal yang kita bahas di sini. Kita mencoba semaksimal mungkin di sini hari ini, dan insya Allah kita tidak berburu-buru ya, kita tidak tergesa-gesa. Yang pertama, kita perlu mengenal sosok Umar bin Khattab. Di sini disebut dengan Amirul Mukminin. Beliau tidak mau disebut khalifah. Beliau tidak mau disebut khalifah. Kalau Abu Bakar itu selalu dipanggil apa? Khalifah, wahai khalifah. Karena arti khalifah itu apa? Pengganti. Nah, jadi memang betul Abu Bakar radhiyallahu an adalah pengganti dari Rasulullah. Ya, pengganti dari Rasulullah. Makanya kaum mukminin saat itu memanggilnya ya khalifah, wahai khalifah. Nah, memanggilnya seperti itu. Adapun Umar Ibnul Khattab, bagaimana yang ditulis oleh Ibnul Asir, menyebutkan ketika suatu saat ada seseorang di antara kaum mukminin memanggil, ya khalifah. Bukan, saya bukan khalifah. Kalau begitu, khalifah tuh khalifah dalam bahasa Arab itu penggantinya pengganti, karena penggantinya kan sudah tidak ada Abu Bakar. Abu Bakar setelah memegang kursi kekhilafahan selama kurang lebih 2 tahun, tidak lama kemudian diganti atas penunjukan dari Abu Bakar radhiyallahu anhu langsung, yaitu beliau menunjuk siapa? Umar untuk penggantinya, bukan begitu ya? Seperti itu. Jadi otomatis ia menjadi khalifah dari khalifah yang pertama. Dalam bahasa Arab nanti disebut dengan khalifah. Maka kalau ada khalifah setelahnya, maka khalifatu khalifati Rasulillah. Dalam bahasa Arab begitu. Makanya Umar mengatakan di situ, menyebutkan, jangan saya panggil khalifah ya. Nanti akan masalahnya panjang nanti kalau sama memanggil saya khalifah.
Kalau saya mungkin tidak gitu panjang. Khalifati Rasulillah. Bagaimana kalau yang setelah saya? Nanti akan khalifati Rasulillah. Dan yang keempat nanti bagaimana? Khalifati Rasulillah. Akan semakin panjang. Perkara ini akan panjang. Maka panggil saya Amirul Mukminin. Maka orang yang pertama kali disebut Amirul Mukminin adalah Umar bin Al-Khattab. Kalau Abu Bakar disebut siapa? Khalifah. Setelahnya Umar ini dipanggil dengan apa? Amirul Mukminin, dan diikuti oleh setelahnya termasuk Utsman bin Affan dan kemudian Ali bin Abi Thalib. Semuanya dipanggil Amirul Mukminin. Tidak dipanggil khalifah. Meskipun dalam penyebutan itu adalah 4 khulafaur Rasyidin. Semuanya pengganti, namun dalam pemanggilan disebut dengan Amirul Mukminin. Nah, itu sebagaimana yang ditulis oleh Ibnu Athir. Kemudian kita tahu Umar bin Khattab sebagai sahabat yang mendapat jaminan surga. Ada 10 sahabat yang terbaik. Ada banyak, lebih dari 10, tetapi yang masuk kategori sahabat terbaik 10. Makanya Rasulullah SAW mengatakan, Abu Bakar fil jannah. Abu Bakar di surga. Umar fil jannah. Umar di surga. Utsman fil jannah. Utsman di surga. Ali fil jannah. Ali di surga. Wa Talha fil jannah. Talha juga di surga. Wa Zubair fil jannah. Zubair di surga. Abdurrahman ibn Auf fil jannah. Yang ketujuh, Abdurrahman ibn Auf. Yang kedelapan, Sa'ad bin Abi Waqqas fil jannah. Sa'ad bin Abi Waqqas fil jannah. Kemudian Sa'id fil jannah. Ya. Sa'id fil jannah. Dan yang terakhir adalah Abu Ubaidah Ibnul Jarrah fil jannah. Ada 10 yang harus kita kenal. Ini 10 sahabat istimewa. 10 sahabat istimewa yang sudah dijaminkan surga untuk mereka, radhiyallahu anhum. Yang lain bagaimana? Iya, yang lain masih ada. Ada yang mendapatkan jaminan surga yang lain selain 10 ini. Tetapi yang paling istimewa adalah 10 ini. Dan satunya adalah Umar ibnu Al-Khattab di yang nomor 2 ini. Ya. Beliau masuk Islam itu sekitar tahun 5 Hijriah. Atau 6 Hijriah, kurang lebih seperti itu. Dan bahkan ini ada keistimewaan dari Umar bin Khattab adalah beliau yang didoakan oleh Nabi SAW agar Islam itu dimuliakan oleh di antara 2 Umar. Allahumma a'izzal Islam. Ya. Ya Allah, muliakanlah Islam bi ahabbi hadaini rajulain, dengan 2 di antara 2 tokoh Quraisy ini. Jadi yang disebutkan ada 2 tokoh Quraisy. Namanya itu sama-sama, kalau ditulis itu Ain Mim Ra, sama-sama. Satu kalau dibaca Umar, satu Amru. Amru ini kunyahnya Abu Jahal. Nah, jadi kalau dikatakan 2 Amr ya, 2 Amr ada 2 dari laki-laki ini memang namanya mirip ya. Ain Mim Ra, sama-sama Ain Mim Ra. Satu dibaca Umar, satunya Amru. Umar jelas Umar bin Khattab, dan satunya Amr ini adalah yang dikenal dengan Abu Jahal. Dua-duanya ini tokoh Quraisy. Paling di garda paling depan kalau ada permasalahan di kabilah Quraisy, ada peperangan atau apa, ada negosiasi dan apapun, yang maju pertama kali ini di antara 2 ini. Di antaranya adalah 2 tokoh Quraisy besar ini, yaitu Umar dan Abu Jahal. Nah, tadi kita sebutkan di sini kunyahnya Umar di sini Abi Hafs ya, atau Abu Hafs. Itu dirujuk kepada nama putrinya yang pertama, putranya yang pertama, yaitu namanya Hafsah. Namanya Hafsah, kemudian dipangkas jadi Hafs. Itu boleh, memangkas, menyingkat itu boleh.
Jadi Umar itu uh, ayah dari Hafsah, tetapi paling panggilannya Abu Hafs untuk mempersingkat. Jadi boleh memanggil Abu Hafsah, Abu Hafs, boleh-boleh saja. Tetapi boleh disingkat intinya di sini. Jadi kita kenal Abu Hafs. Nah, dirujuk kepada anak sulungnya. Dan ini sekali lagi kunyah ya. Kunyah itu hal yang menjadi tradisi Arab dan kita sudah membahas ini seperti Yahya, nama Yahya dari penulis buku ini kan Imam Nawawi yang terkenal, tetapi namanya aslinya siapa? Yahya. Yahya bin Syaraf bin Murri seperti tadi kita sebutkan, bin Hasan bin Husain bin Muhammad bin Jum'ah. Yahya, kemudian kunyahnya Abu Zakaria. Kunyahnya Abu Zakaria. Nah, ini hal yang mentradisi di kalangan Arab. Nah, kemudian ya, berikutnya keistimewaan berikutnya setelah tadi kita sebutkan bahwa beliau adalah salah satu yang didoakan oleh Rasulullah, siapa di antara dua tokoh Quraisy ini untuk bisa memuliakan Islam dengan keberadaan di antara kedua itu. Maka Allah memilih siapa? Memilih Umar Ibnul Khattab, bukan satunya, bukan Amr, ya, bukan Abu Jahal, bukan. Kemudian yang berikutnya, Nabi juga pernah mengatakan, "Lau kana ba'di nabiyyun, lau kana ba'di nabiyyun." Kalau seandainya setelahku nanti ada seorang nabi, lakana Umar. Itu pasti adalah Umar, menurut persangkaan dari Nabi kita Muhammad SAW. Ini bukan berarti apa namanya, loh bagaimana dengan Abu Bakar? Iya, Abu Bakar punya keistimewaan sendiri. Untuk masalah kenabian, apalagi ini kan tidak ada nabi, kan? Buktinya kan tidak ada nabi setelah Nabi kita Muhammad SAW, tidak ada nabi. Dalam perkara ini Syekh Munajjid mengomentari bagaimana dengan Abu Bakar ini. Iya, Abu Bakar tetap menduduki tempat yang paling mulia, lebih mulia daripada Umar, tetap. Namun di sini adalah ungkapan Nabi kita bahwa ada sosok yang memang berhak, kalau saja ada nabi itu, ya, maka itu bisa jadi Umar. Karena Umar ini bukan orang biasa, ya. Umar ini, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau seorang alim, orang yang memiliki kecerdasan. Zaman itu beliau sudah menguasai baca tulis. Kita loh di Indonesia ada apa dulu itu gerakan untuk menghilangkan buta huruf di Indonesia kan, ya, itu tahun berapa itu? 1950, 60, 70 ya.